Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun Ibu dan teman-teman mendengarkan video pemaparan resume jurnal saya kali ini. Di sini saya Zahra Munggingwulan Rahayu ingin memaparkan terkait resume jurnal yang berjudul Strategi Pendanaan Melalui Leasing, Solusi untuk Meningkatkan Akses Modal dan Diversifikasi Instrumen Investasi bagi Masyarakat. Baik, jurnal ini disusun oleh Meli Inayatah, Maulidiah, M. Setiawan, Ahmad Zihad Elzia, dan juga Arina Rofiko pada jurnal Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, volume 9 nomor 2 tahun 2025. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah keterbatasan modal yang sering dialami oleh pelaku usaha, di mana banyak sekali usaha itu sulit berkembang karena adanya persyaratan kredit bank yang ketat, jaminan yang tidak memadai, serta adanya terbatasnya alternatif pembiayaan. Yang hal tersebut tentu saja menyebabkan pertumbuhan usaha terhambat dan juga kesejahteraan menurun. Padahal, keputusan pendanaan itu merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Nah, karena itu dibutuhkan solusi atas pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses. Salah satunya adalah leasing, di mana leasing itu dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan juga mudah diakses, dan juga menjadi potensi sebagai instrumen diversifikasi investasi bagi masyarakat. Sebelum itu kita akan menuju pada pengertian leasing itu sendiri, di mana leasing itu merupakan sewa guna usaha, yaitu skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha itu menggunakan aset produktif tanpa membeli secara tunai. Jadi pelaku usaha itu tidak butuh modal besar di awal, tetapi mereka bisa untuk menggunakan aset yang produktif dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Nah, di sini kita akan memahami bahwa lessor itu merupakan perusahaan pembiayaan, sedangkan lessee adalah pengguna aset ataupun pelaku usaha, dan supplier adalah penyedia barang. Nah, selanjutnya jenis leasing itu terbagi menjadi dua, yaitu operating lease dan finance lease, di mana operating lease itu merupakan sewa aset tanpa kepemilikan. Jadi, benar-benar sewa aset yang tidak dimungkinkan untuk aset tersebut dimiliki oleh pengguna aset. Jadi hanya dilakukan sementara. Sementara finance lease itu sewa aset jangka panjang yang memungkinkan ataupun diperlakukan seperti milik sendiri karena nanti pada di akhir kepemilikan itu akan berpindah kepada pengguna aset. Nah, manfaat leasing itu sendiri adalah adanya penghematan modal di awal, menjaga arus kas usaha, fleksibel dan minim jaminan, serta mendukung pertumbuhan UMKM. Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian ini berdasarkan jurnal yang ada adalah menganalisis peran leasing dalam meningkatkan akses modal dan juga mengkaji kontribusi leasing terhadap diversifikasi instrumen investasi masyarakat. Nah, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan kebijakan, dan juga publikasi yang relevan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis dilakukan melalui kajian teori dan konsep leasing, perbandingan penelitian terdahulu, identifikasi manfaat, peluang, dan tantangan implementasi leasing. Nah, selanjutnya hasil penelitian atas jurnal yang ada menyampaikan hasil yaitu peran leasing dalam akses modal, di mana peran leasing dalam akses modal itu dapat membantu UMKM untuk memperoleh aset produktif tanpa modal besar di awal karena pembiayaan dilakukan secara berangsur. Nah, selanjutnya aset yang dapat diperoleh itu mesin, kendaraan, ataupun peralatan produksi tergantung uh, sewa yang ada. Selanjutnya, sistem pembayaran itu berkala, yaitu menjaga likuiditas usaha. Jadi, sistem pembayarannya itu tidak besar di awal maupun di akhir, tetapi berkala dengan nominal yang sudah ditentukan, sehingga itu dapat menjaga likuiditas usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya, lebih fleksibel dan tidak selalu membutuhkan jaminan yang besar.
Nah, selanjutnya yang menjadi hasil penelitian ini juga bahwasanya leasing itu sebagai instrumen investasi, di mana leasing itu dibuktikan dapat memberikan pendapatan stabil melalui pembayaran sewa. Kemudian skema finance lease memungkinkan kepemilikan aset di akhir masa sewa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya finance lease itu merupakan sewa jangka panjang yang pada akhirnya nanti memungkinkan kepemilikan aset itu berpindah kepada penyewa. Selanjutnya, risiko pun juga lebih terukur dibanding instrumen fluktuatif seperti saham dan investasi lainnya. Baik, selanjutnya, dengan berbagai keuntungan yang telah kita ketahui dari leasing itu sendiri, ada juga tantangan, dari implementasi leasing itu sendiri. Yang pertama adalah literasi keuangan masyarakat masih rendah. Nah, meskipun memiliki banyak, manfaat, adanya literasi keuangan masyarakat yang masih rendah itu seringkali, menjadikan leasing itu sendiri tidak berdampak besar bagi usaha-usaha yang sebenarnya apabila usaha-usaha itu menerapkan leasing, mereka bisa sangat, mendapatkan manfaat yang besar, seperti itu. Nah, kemudian pemahaman mekanisme leasing yang terbatas. Sayang sekali, apabila pemahaman mekanisme leasing itu masih terbatas di kalangan, usaha-usaha UMKM, karena sebenarnya leasing itu bisa sangat membantu berjalannya perusahaan dan menjaga likuiditas. Kemudian adanya hambatan regulasi serta ketidakpastian ekonomi. Nah, selanjutnya manfaat utama leasing, kita akan membahas kembali bahwasanya manfaat itu ada menghemat modal di awal, kemudian juga menjaga likuiditas dan arus kas, dan ketiga menjadi alternatif pembiayaan selain kredit bank, dan yang terakhir adalah risiko aset dalam skema tertentu dapat ditanggung oleh lessor. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah leasing itu merupakan alternatif pembiayaan yang efektif bagi UMKM, apabila memang UMKM itu memiliki pemahaman yang baik atas leasing tersebut. Karena leasing itu mampu meningkatkan akses modal tanpa dana awal yang besar. Kemudian juga dapat menjadi instrumen diversifikasi investasi dengan pendapatan stabil dan risiko yang relatif rendah. Kemudian, agar pengimplementasian leasing ini berjalan dengan optimal, diperlukan dukungan regulasi yang jelas, peningkatan literasi keuangan maupun tentang leasing, mmm, yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Baik, demikian presentasi atas resum jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.